Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Umi Humairah. Jadi, sekarang kita telah memasuki bab 21 yaitu DNS server dengan caching dan forwarding. Di sini ada 6 materi yang akan kita bahas. Jadi, yang pertama ada konsep DNS server, 2. Konfigurasi host pada Ubuntu Client, 3. Konsep caching DNS server, 4. Konfigurasi caching DNS server, 5. Konsep forwarding DNS server, 6. Konfigurasi forwarding DNS server. 1. Konsep DNS server. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang konsep DNS server. Kalian bisa perhatikan pada topologinya. Di sini terdapat laptop atau komputer yang kita gunakan. Kemudian di sini juga terdapat DNS Google, di mana seperti yang kita tahu bahwa server Google memiliki IP 888. Kemudian di sini juga ada facebook.com, yang mana pastinya keduanya sudah terhubung dengan internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep DNS server. Jadi, misal kasusnya seperti ini. Ini adalah laptop kalian, kemudian kalian ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu kita tidak bisa langsung terkirim ke facebook.com. Tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu, yang mana komputer kita itu menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Terus nanti pada DNS server Google yang menerima dan merequest dari komputer kita itu akan mengirimkan IP yang diminta. Karena di sini yang diminta adalah IP facebook.com, maka akan dikirimkan IP facebook.com-nya itu, yaitu 157.240.208.35. Maka kita baru bisa mengakses facebook.com-nya, karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi, intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Misalkan tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan domain name facebook.com-nya. Tetapi, kita harus menuliskan secara manual IP facebook.com-nya itu, yaitu 157.240.208.35. Baru kita bisa mengakses facebook.com-nya. 2. Konfigurasi host pada Ubuntu Client. Kalian bisa perhatikan topologi di sini. Jadi pada Ubuntu Client, jika kita ingin meremote server Debian ataupun Ubuntu, itu kita menggunakan IP address. Misalkan server Debian itu SSH @10.10.10.2 dan Ubuntu server itu SSH @10.10.10.3. Tetapi, misalkan kita mempunyai banyak server, itu mungkin akan sulit bagi kita untuk menghafalkan IP address-nya. Jadi di sini kita akan membuat yang namanya hostname. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi kalian bisa buka terminal di Ubuntu Client. Nah, di sini kemudian kita tes ping pada server Debian dan juga Ubuntu. Kita coba ketikkan ping 10.10.10 dan ping 10.10.10.3. Oke, ini berhasil ya. Nah, jadi di materi kali ini kita akan mengkonfigurasikan hostnya. Jika kalian ingat sebelumnya, kita pernah mengubah hostnya ya pada video sebelumnya. Di sini kita coba ketikkan sudo nano /etc/host. Jadi misalkan kita ping IP 127.0.1.1 ini, maka kita bisa langsung ping menggunakan nama hostnya. Langsung saja, di sini kita akan coba menaruh IP dari server Debian-nya. Ini kita enter, lalu kita ketikkan 10.10.10.2. Kemudian kita berikan nama svr1-debian. Lalu kita tambahkan juga untuk server Ubuntu-nya. Ini kita ketikkan 10.10.10.3. Kemudian kita beri nama svr2-ubuntu. Nah, kita juga bisa menambahkan IP dari router Debian-nya. Kita tambahkan 172.16.1.1, lalu kita beri nama rtr-debian. Kemudian kita save. Maka nantinya ini kita bisa ping dengan menggunakan nama hostnya saja. Kita coba ping svr1-debian. Maka kalian bisa lihat ini berhasil ya. Lalu jika kita coba ping svr2-ubuntu, dan di sini juga berhasil. Jadi kita bisa meremote hanya menggunakan domainnya saja. Misalkan saya ingin meremote server Debian, maka kita bisa menggunakan komen ssh umi@svr1-debian -p2211. Dan di sini kita harus memasukkan passwordnya.
Dan perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam server Debian-nya. 3. Konsep caching DNS server. Oke, kalian bisa perhatikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa DNS server itu memiliki banyak type. Nah, jadi caching DNS server itu fungsinya untuk meng-change DNS. Jika pada video sebelumnya, misalkan komputer itu ingin mengakses facebook.com, maka dia akan mengirimkan DNS request dan dia bertanya kepada DNS server Google, apa IP dari facebook.com? Nah, kemudian pada DNS server Google, dia akan memberikan IP melalui DNS answer dan komputer kita baru bisa mengakses facebook.com-nya. Terus, di sini juga terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita, ketika kita melakukan request DNS, itu dia akan melewati local DNS server terlebih dahulu, baru ke DNS server Google-nya. Nah, nanti pada local DNS server, baru merequest IP facebook.com kepada DNS server Google. Dan nanti, DNS server Google akan mengirimkan IP facebook.com-nya melalui DNS server. Dan nanti, DNS server Google akan mengirimkan IP facebook.com-nya melalui DNS server, yaitu 157.240.208.36. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan ke change-nya. Maka nanti, jika komputer kita ingin mengakses facebook.com kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server saja, dan nanti local DNS server akan mengecek change-nya, apakah ada alamat IP dari facebook.com-nya. 4. Konfigurasi caching DNS server. Jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi putih untuk meremote router Debian-nya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa install bin 9 dengan menggunakan komen apt install bin 9. Ini kita Y. Jika sudah, kita perlu mengganti default bin 9-nya dengan cara masuk ke dalam nano/etc/default/bin 9. Nah, di sini kita tambahkan min 4 pada options. Nah, untuk min 4 ini artinya hanya IP versi 4 saja ya. Kemudian kita save. Lalu, cara untuk mengkonfigurasinya, kita bisa masuk ke dalam nano/etc/bin/named.conf.options. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan internal IP kliennya. Jadi untuk cara menambahkan network dari klien kita, di paling atas ini saya enter. Lalu ketikkan ACL. Kemudian kita ketikkan namanya, misalkan internal strip network. Lalu kurung kurawal buka, kemudian enter lalu tab. Nah, di sini kita bisa masukkan IP dari Ubuntu kliennya yaitu 172.16.1.0. Kemudian jika kalian ingin menambahkan IP lagi, kalian bisa enter lalu tab. Nah, tetapi jika kita tidak ingin menambahkan, ini kita bisa spasi, lalu tutup dengan kurung kurawal, kemudian titik koma. Lalu kita masuk ke bagian options. Di sini kita akan mencoba menambahkan command recursions yes titik koma. Ini kita enter. Lalu kita ketikkan lagi allow strip query kurung kurawal buka internal strip network titik koma. Kemudian kurung kurawal tutup titik koma. Selanjutnya, kita akan menambahkan komen lagi pada DNS sec strip validation auto. Nah, ini autonya kita hapus ya, dan kita ganti menjadi yes. Jika sudah, ini kita save. Selanjutnya, kita bisa mengecek konfigurasinya dengan name strip check conf. Dan perhatikan, di sini tidak ada error ya. Kemudian kita restart bin-nya dengan komen systemctl restart bin 9. Oke, ini sudah bisa ya. 5. Konsep forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konsep forwarding itu sebenarnya hampir sama dengan caching DNS server. Tetapi bedanya jika caching DNS server itu, jadi komputer kita ingin mencoba mengakses facebook.com, maka komputer kita akan melakukan DNS request ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server, nanti akan merequest ke DNS server Google, dan barulah dari DNS server Google, dia memberikan IP-nya kepada local DNS server.
Dan kemudian IP-nya juga diberikan kepada komputer kita, yang mana nantinya komputer kita baru bisa mengakses facebook.com-nya. Sedangkan jika forwarding local DNS server ini kita tidak melakukan yang namanya DNS request. Jadi misal pada komputer kita itu melakukan DNS request IP dari facebook.com, maka local DNS server ini tidak melakukan request, tetapi hanya memforward ke DNS server Google-nya langsung. Sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, local DNS server hanya memforward ke komputer kita saja. Nah, jika caching, dia melakukan DNS request sendiri. Tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google-nya. 6. Konfigurasi forwarding DNS server. Di sini pada Ubuntu Client, saya akan meremote server Debian terlebih dahulu. Lalu kalian bisa masuk ke dalam root ya. Karena di sini kita akan menginstal bin 9. Jadi kita ketikkan apt install bin 9. Nah, jadi untuk mengkonfigurasikannya itu hampir sama dengan caching DNS server. Kalian bisa masuk ke nano/etc/bin/name.conf.options. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Lalu pada komen forwarders, ini kita nonaktifkan saja, jadi kita hapus slice-nya. Kemudian pada 00 ini kita ganti menjadi 888. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita enter lalu tab. Kemudian kita ketikkan 8844. Lalu di sini kita enter dan ketikkan forward only. Kemudian titik koma. Jika sudah, ini kita save. Selanjutnya kita bisa mengecek konfigurasinya dengan name strip check conf. Dan perhatikan di sini tidak ada error ya. Jadi aman. Kemudian kita restart binnya dengan sistem CTL restart bin 9. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, sekian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.